Pagi itu kota masih menguap. Matahari baru saja muncul malu-malu di sela-sela gedung-gedung pencakar langit. Sementara jalanan sudah sibuk seperti sarang semut. Klakson bersahutan, pengendara ojek menyelinap di celah-celah, dan lampu lalu lintas seperti mengulang naskah yang sama setiap hari. Di antara semua itu, sebuah sedan hitam meluncur pelan, teratur. Seperti menet-menet yang dipandu oleh ritme sendiri. Pengusaha muda itu Arga Pratama duduk di kursi penumpang, rapi dengan jas yang belum sempat sepenuhnya rapi karena setetes keringat di pelipis kanan. Usianya baru 29, muka masih muda, tapi matanya sudah mengenal banyak perhitungan. Teleponnya berdering, notifikasi investor bermunculan, dan di antara semua itu, ada tuntutan untuk terlihat tenang. Arga menatap layar handphonenya dengan ekspresi singkat yang sering ia pakai kala menghadapi angka-angka yang menuntut solusi di belakang kemudi. Bayu mengemudi seperti ia membaca peta kota yang tertulis di dalam kepala. Usianya tidak terpaut jauh dari Arga, mungkin beberapa tahun lebih tua. Wajahnya sederhana, langkahnya tanpa kemewahan, tapi cara ia mengemudi memancarkan sebuah kepercayaan diri yang tenang. Bayu selalu datang 3 menit lebih awal, mengenakan kemeja polos dan sepatu yang selalu dipoles. Ia tidak banyak bicara, tetapi bila berbicara, kata-katanya ringkas dan tepat. Lewat Sudirman saja. Bang, biasanya lebih cepat. Bayu menawarkan tanpa menoleh. Tangan tetap pada setir. Lewat saja, jawab Arga singkat. Matanya masih terpaku pada layar. Ia jarang berbasa-basi. Bagi Arga, sopir adalah sopir melaksanakan tugas. Tahu rute, menunggu. Bukan teman rapat atau penasihat. Ia punya ego yang dibangun dari presentasi sukses, artikel di startup magazine, dan deretan investasi yang belum semua berbuah, tetapi sudah cukup menjadi pembicaraan di lift gedung kantor. Bayu menunggu di bawah bersama mobil yang diparkir rapi. Ia membuka pintu dengan sopan saat Arga turun, membantu memegang tas kerja seperti ritual yang dilakukan berkali-kali setiap hari. Sambil melangkah ke pintu lobi, Bayu mengangguk pada satpam yang sudah mengenalnya. Sapaan-sapaan kecil itu memantulkan kenyamanan yang ia ciptakan pada lingkungan. Ia hadir, ia terlihat, namun tidak menuntut perhatian. Arga berjalan cepat menuju ruang rapat, berbicara singkat pada kepala divisi, karena waktu hampir mepet. Dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan alur penyelamatan pivot produk, strategi komunikasi, jimat-jimat yang biasa dipakai saat investor mulai mengangkat alis. Ia membayangkan layar presentasi yang mengunci perhatian semua orang, angka-angka yang naik, dan nama Arga di headline besok. Sementara itu, Bayu kembali ke mobil. Ia menepuk setir sejenak, memeriksa kaca spion, lalu menyalakan radio yang hanya pada stasiun berita pagi. Di dashboard, ada bekas noda kopi yang tak pernah hilang, meski ia sering membersihkan. Di saku bajunya, ada selembar kertas berlipat rapi sebuah daftar sederhana nama-nama dan jam-jam yang harus diingat. Kertas itu terlihat biasa, tetapi pada malam-malam ketika kota sudah sepenuhnya gelap, Bayu membacanya seperti orang yang membaca doa. Arga mengharapkan Bayu tinggal menunggu 2 jam, lalu mengantarnya kembali pulang setelah rapat. Baginya, loyalitas sopir diuji oleh kesediaan menunggu. Karena itu, ia sering meminta Bayu menunggu di mobil sampai tengah hari jika rapat meleset. Bayu, ia menunggu, tak pernah menyerah, tak pernah protes. Itu membuat Arga semakin percaya bahwa ia punya pegawai yang patuh. Dalam rapat, Arga berbicara dengan penuh semangat. Ia melompati slide demi slide. Gestur tangannya tegas, tapi di balik gestur itu ada kecemasan yang bersembunyi. Server yang kadang ngadat, kompetitor yang lebih agresif, cash flow yang menipis jika strategi baru tak segera mendatangkan hasil. Ia menekan tombol presentasi, seperti menekan napas harus berhasil, tidak boleh gagal. Di luar kaca ruang rapat, kehidupan kantor berlanjut. Bayu duduk tegap di kursi belakang mobil, menonton orang berlalu lalang. Sesekali ia mengangkat bahu melihat seseorang yang berlari mengejar taksi. Di matanya ada perhatian sederhana, sebuah dunia yang berjalan menurut ritme masing-masing. Seorang mahasiswa magang, Ria, keluar dari gedung dan hampir menabrak mobil Arga. Ia memegang tumpukan dokumen. Ceria, sedikit panik. Bayu menurunkan kaca. "Hati-hati, Dek," ujarnya. Ria tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahnya. Arga melepas pandangan dari presentasi, melihat kejadian itu melalui jendela. Ia merasakan sedikit kegangguan tidak karena Ria, tetapi karena ia menangkap cara Bayu berbicara, hangat, manusiawi,
tanpa acoradep yang dibuat-buat. Cara yang tak pernah ia perlukan dari bawahannya. Selesai rapat, suasana berubah. Beberapa investor memberi komentar, beberapa berbisik di sudut. Arga keluar dari ruang rapat dengan kepala yang sedikit pusing, tapi wajah yang dibuat tetap tenang. Di parkiran, Bayu berdiri dengan tangan di punggung, menunggu seperti patung yang hidup. Tanpa kata, Arga menuju mobil, membuka pintu, dan duduk. Bayu menutup pintu, menyalakan mesin, dan menoleh. "Bagaimana, Bang?" tanya Bayu singkat. "Cukup, kita harus kerja keras minggu ini," jawab Arga. Tangannya sudah lagi mencari ponsel. Ia mengatakan, itu seperti mantra menegaskan pada dirinya sendiri bahwa kegagalan belum jadi pilihan. Perjalanan pulang lebih sunyi. Arga menatap keluar jendela, memikirkan presentasi, kemungkinan investor yang ragu, dan angka-angka yang harus ditata ulang. Bayu menemani, tetapi tetap tak banyak bicara. Sesekali ia memberi komentar singkat tentang jalan, atau menanyakan apakah Arga mau singgah di tempat makan yang biasa. Arga menolak dengan kasar sopan. Nanti saja, di lampu merah, sebuah motor melintas terlalu dekat. Arga main egong, otomatis menggerutu. Bayu menarik napas panjang bukan karena marah, tetapi sekadar menahan agar kata kota yang akan keluar tidak menyinggung. Ia menoleh sebentar, mengatakan, "Tenang, Pak, kita sampai dengan aman." Nada itu netral, tapi ada kesungguhan di baliknya. Arga menatap Bayu lewat cermin dalam. Ia membaca kesederhanaan di wajah sopirnya sebagai hal yang biasa. Bagi Arga, Bayu adalah bagian dari mobil bagus bila ada. Hilang pun tidak berarti dunia runtuh. Ia belum pernah menanyakan masa lalu Bayu, keluarga, atau kegemarannya. Mengapa perlu Bayu hadir untuk mengantar, menunggu, dan pulang? Itu sudah cukup. Namun, ada hal-hal kecil yang menempel di indera Arga tanpa ia sengaja sadari. Cara Bayu memeriksa ban sebelum jalan, kebiasaan memasang wiper saat hujan tiba, perhatian pada setiap bunyi mesin yang berbeda-beda. Hal-hal itu tak cukup membuat Arga berubah pikiran, tetapi cukup untuk membuatnya merasa nyaman dan di saat yang sama, ia meremehkan kenyamanan itu. Malam menutup hari, lampu kota berkelap-kelip, lalu lintas mereda. Saat Arga turun di depan apartemennya, ia hanya mengangguk cepat ke Bayu. "Besok jemput jam 7, jangan telat," perintahnya. Bayu mengangguk. "Siap, Pak." Arga melangkah pergi dengan kepala penuh rencana. Di belakangnya, Bayu menenangkan mobilnya sejenak, lalu membuka laci kecil di dashboard. Di sana, ia menaruh selembar kertas lain, sebuah jadwal yang lebih panjang daripada yang Arga tahu. Bayu melihat jam, lalu menuliskan sesuatu kecil pada kertasnya. Cari info tambahan tentang investor Simi 5. Ia mengunci pintu mobil, menatap gedung tinggi itu beberapa detik, lalu melangkah pulang dengan langkah yang biasa saja. Arga menutup pintu apartemen dan membentangkan jasnya pada sofa. Ia menghela napas panjang, mencoba menyusun kembali rencana besok. Di pikirannya, segala sesuatu akan berjalan sesuai hitungan karena ia yang membuat hitungan itu. Ia tidak tahu bahwa ada mata lain yang melihatnya lebih dari sekadar sopir yang setia. Mata yang mencatat, mengingat, dan menunggu saat yang tepat untuk menguji. Pertama berakhir dengan sunyi. Kota beristirahat, lampu apartemen menyala, dan dua orang yang sama-sama lelah memikirkan hari yang berlalu masing-masing dengan beban yang berbeda, masing-masing dengan rahasia yang belum terucap. Pagi berikutnya datang dengan ritme yang tak jauh berbeda. Deru kendaraan, hiruk-pikuk jalanan, dan segelas kopi yang tak sempat habis diminum. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Semalam ia hampir tak tidur karena memikirkan reaksi investor yang terasa dingin. Meskipun di depan semua orang ia tetap percaya diri, di dalam dirinya ada rasa cemas yang menggerogoti perlahan. Ia berdiri di depan cermin apartemen, mengenakan dasi dengan tangan sedikit gemetar. Ini hanya satu rapat. Investor selalu begitu ragu dulu, baru percaya. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Namun bayangan di cermin tak sepenuhnya menegaskan keyakinan itu. Pukul 7 tepat, suara klakson singkat terdengar dari bawah. Arga menepuk jasnya, meraih tas kerja, lalu turun dengan cepat. Seperti biasa, Bayu sudah siap dengan mobil yang terparkir rapi di depan lobi apartemen. Pintu terbuka, senyuman sopan menyambut, dan perjalanan pun dimulai. "Pagi, Pak," ucap Bayu singkat. "Pagi," jawab Arga dengan suara datar. Ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, meneliti ulang catatan yang ia buat semalam,
di sepanjang jalan. Bayu sekali lagi menunjukkan keahliannya dalam membaca lalu lintas. Ia memilih jalur-gelur kecil yang bahkan tak terlintas di kepala Arga. Beberapa kali mereka berhasil menghindari macet panjang. Namun Arga, yang pikirannya penuh angka dan strategi, tidak terlalu memerhatikan. Ia hanya sesekali menoleh, lalu kembali ke layar laptopnya. Sampai akhirnya Bayu bersuara, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Arga mendongak singkat, agak heran. "Apa? Kalau saya boleh tahu, apa Bapak yakin strategi produk baru ini bisa jalan dengan investor lama?" Mereka kelihatannya lebih suka main aman. Pertanyaan itu menghantam Arga seperti tamparan halus. Seorang sopir bertanya tentang strategi bisnis. Ia hampir tertawa sinis, tapi menahan diri. "Kamu sopir, Bayu, tugasmu nyetir, bukan mikirin investor," jawabnya cepat. Bayu mengangguk pelan. "Betul Pak, maaf kalau lancang, cuma saya sering dengar di radio tentang purusihan-purusihan yang gagal, bukan karena ide, tapi karena salah pilih waktu. Saya jadi kepikiran." Arga terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Ada benarnya waktu sering jadi pembeda antara sukses dan gagal. Namun egonya menolak untuk mengakui masukan dari seseorang yang dianggap bawahan. Ia kembali menunduk ke laptop, pura-pura tak mendengar. Siang itu, Arga kembali menghadiri rapat dengan tim internal. Suasana rapat tegang, semua orang menunggu keputusan investor yang belum juga memberi jawaban. Kepala Divisi Keuangan, Bu Ratna, mengangkat suara. "Pak Arga, cash flow kita hanya kuat 3 bulan ke depan. Kalau investor mundur, kita harus potong biaya besar-besaran." Arga mengetuk meja dengan jari-jarinya. "Kita tidak akan gagal. Investor hanya butuh waktu. Fokus saja ke target minggu ini." Suasana hening. Beberapa karyawan saling pandang, ragu apakah bos mereka benar-benar yakin atau hanya menenangkan diri. Di luar ruangan, Bayu menunggu seperti biasa, duduk di kursi tamu dekat pintu masuk kantor. Saat rapat bubar, Arga keluar dengan wajah keras. Bayu langsung berdiri. "Bagaimana, Pak?" tanyanya dengan nada datar, tanpa maksud mencampuri. "Baik, semua baik," jawab Arga singkat, meski matanya menunjukkan kebalikan. Dalam perjalanan pulang, langit tiba-tiba mendung. Hujan deras mengguyur, membuat jalanan kacau. Bayu tetap tenang, mengemudi dengan hati-hati. Ia bahkan sempat mematikan radio agar konsentrasi penuh. "Kalau begini, lebih baik kita ambil jalur tol dalam kota. Agak lebih mahal, tapi aman," kata Bayu. Arga menimbang sejenak. "Ya, terserah kamu." Mobil melaju, melewati deretan kendaraan yang tersendat. Suasana dalam mobil menjadi hening. Hanya suara hujan yang memukul kaca. Lalu Bayu kembali berbicara. Kali ini lebih hati-hati. "Pak, saya sudah beberapa tahun bawa Bapak. Saya lihat Bapak kerja keras, hampir tanpa istirahat. Tapi kadang saya merasa Bapak terlalu percaya diri sama orang lain, terutama investor. Bagaimana kalau suatu saat mereka benar-benar mundur?" Arga mendengus pelan. "Kenapa kamu terus bawa-bawa soal investor? Kamu tahu apa tentang bisnis?" Bayu tidak tersinggung. Ia tetap menatap ke depan. Senyumnya samar. "Saya memang tidak tahu banyak, tapi saya tahu kalau orang yang kelihatan paling berkuasa justru kadang yang paling diuji. Dan ujian itu datang dari arah yang tidak disangka." Arga melirik Bayu lewat kaca spion. Kalimat itu menggantung di udara, membuatnya tak nyaman. Ia ingin membalas dengan kalimat tajam, tapi entah kenapa, kata-kata Bayu justru membuatnya terdiam. Sesampainya di apartemen, Arga turun tanpa banyak bicara. Namun sebelum ia melangkah pergi, Bayu berkata pelan, "Pak, kalau besok ada rapat lagi, biar saya yang antar lebih pagi. Kadang datang lebih awal bisa mengubah banyak hal." Arga hanya mengangguk tanpa menoleh. "Baik." Ia masuk ke apartemen dengan langkah cepat, mencoba mengusir kalimat-kalimat Bayu dari pikirannya. Tapi di dalam kepalanya, suara itu terus terulang. Orang yang kelihatan paling berkuasa, justru kadang yang paling diuji. Arga tidak tahu, kata-kata sederhana itu bukan sekadar nasihat sopir. Itu adalah potongan kecil dari ujian yang sebenarnya sudah berjalan, ujian yang perlahan akan membuka siapa sebenarnya Bayu dan mengapa ia selalu ada di dekatnya. Malam itu, Arga hampir tidak bisa tidur. Suara hujan yang sempat reda kini berganti dengan deru AC apartemen yang monoton. Di atas meja kerjanya, tumpukan dokumen berserakan. Layar laptop masih menyala dengan grafik yang memerah. Ia menatap angka-angka itu lama, seolah berharap ada mukjizat yang membuatnya berubah menjadi hijau.
Investor ini terlalu lambat. Kalau mereka mundur, aku habis, batinnya. Ia menghela napas berat, lalu menutup laptop dengan kasar. Pikiran Arga melayang ke percakapan singkat dengan Bayu di mobil tadi sore. Kata-kata sopirnya itu masih terngiang. Orang yang kelihatan paling berkuasa justru kadang yang paling diuji. Ia kesal, tapi sekaligus merasa ada benarnya. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia sedang diguncang. Baginya, mendengar nasihat dari seorang sopir terasa seperti ditertawakan. Keesokan paginya, Bayu kembali menunggu tepat waktu. Mobil hitam itu tampak bersih seperti biasa. Wangi interiornya samar tapi menenangkan. Arga masuk dengan wajah lelah, dasi yang ia pasang terburu-buru, dan kantung mata yang jelas terlihat. Pagi, Pak, sapa Bayu singkat. Arga hanya mengangguk, sibuk dengan ponselnya. Hari itu jadwalnya padat rapat dengan divisi pemasaran. Kemudian pertemuan informal dengan calon investor baru yang dijadwalkan makan siang di sebuah restoran hotel. Bayu tahu ini hari penting. Cara ia mengemudi sedikit berbeda, lebih fokus, seakan ingin memastikan tak ada gangguan di jalan. Di kantor, rapat berjalan panas. Tim pemasaran mengeluhkan kurangnya anggaran untuk promosi. Divisi IT menuntut tambahan biaya perbaikan server. Semua orang berbicara bersamaan. Menambah sakit kepala Arga. Cukup, seru Arga. Akhirnya, ruangan hening seketika. Kita tidak akan bicara soal tambahan biaya lagi sampai ada keputusan investor. Fokus kerjakan yang ada. Nada suaranya tegas. Tapi di dalam hatinya, ia tahu masalah tidak sesederhana itu. Ia keluar ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan timnya yang saling berpandangan. Khawatir, di lobi kantor, Bayu sudah menunggu. Ia berdiri tegap sambil sesekali melihat jam tangan. Saat Arga keluar, ia langsung membukakan pintu mobil. Arga masuk tanpa berkata apa-apa. Di dalam mobil, keheningan hanya dipecahkan oleh suara mesin. Hingga akhirnya Bayu bicara pelan. Bapak tampak lelah. Mau singgah sebentar sebelum ke restoran? Tidak perlu, jawab Arga singkat. Bayu mengangguk, lalu melajukan mobil ke arah hotel. Restoran hotel itu mewah, dengan lampu kristal menggantung dan lantunan piano lembut. Arga bertemu dengan seorang pria parubaya, calon investor, bernama Hendra. Mereka berbincang lama, namun suasananya tidak hangat. Hendra banyak bertanya soal stabilitas perusahaan, sementara Arga berusaha keras terlihat meyakinkan. Namun pada akhirnya, jawaban Hendra tetap menggantung. Kita lihat dulu beberapa bulan ke depan. Pak Arga, saya tidak bisa buru-buru. Itu artinya tidak ada tambahan dana sekarang. Arga tersenyum sopan, tapi dalam dirinya ia merasa hampir runtuh. Setelah pertemuan selesai, ia keluar restoran dengan wajah tegang. Bayu yang menunggu di parkiran langsung menangkap ekspresi itu. Bagaimana Pak? Tanyanya hati-hati. Arga menghela napas panjang. Biasa, mereka semua hanya bisa janji. Bayu menatap Arga sekilas melalui kaca spion saat mereka mulai melaju. Kalau boleh bilang Pak, terkadang bukan mereka yang harus dikejar, tapi kita yang harus membuat mereka datang sendiri. Arga melirik tajam. Apa maksudmu? Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengemudi dengan tenang, lalu berkata lirih. Kadang kekuatan sebuah perusahaan bukan di investor, tapi di orang-orang yang memimpinnya. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ada sesuatu yang janggal. Kata-kata itu bukan kalimat biasa dari seorang sopir. Ada kedalaman, ada pengalaman, seolah Bayu pernah berada di posisi itu sebelumnya. Sore menjelang malam, Arga meminta Bayu mengantarnya ke sebuah kafe kecil untuk bertemu temannya. Bayu menunggu di luar seperti biasa. Di dalam kafe, Arga bertemu dengan Rian, sahabat lamanya. Mereka berbincang soal bisnis, dan tanpa sengaja Rian menyebut sesuatu yang membuat Arga kaget. Sopirmu itu Bayu namanya, kan? Aku pernah dengar nama itu. Kalau tidak salah, ada orang penting dengan nama lengkap yang sama. Pernah masuk artikel bisnis beberapa tahun lalu, tapi aku lupa detailnya. Arga terdiam. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Orang penting, artikel bisnis. Rasanya mustahil. Baginya, Bayu hanyalah sopir sederhana yang setia menunggu di parkiran. Namun kota-kota Ryan menancap di kepalanya, menimbulkan rasa penasaran yang sulit diabaikan. Malam itu, saat mobil berhenti di depan apartemen, Arga tidak langsung turun. Ia menoleh ke Bayu yang sedang menunggu perintah. Bayu, panggil Arga. Ya Pak, berapa lama kamu sudah jadi sopir? Bayu tersenyum tipis. Cukup lama Pak,
Lebih lama daripada yang Bapak kira. Arga mengernyit. Maksudmu? Bayu hanya menatapnya sebentar melalui kaca spion, lalu menjawab dengan nada netral, kadang orang memilih berada di belakang setir, bukan karena tak mampu duduk di kursi depan, tapi karena dari sini, mereka bisa melihat lebih banyak. Arga tersiket. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia turun dari mobil tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Bayu yang tetap tenang. Namun dalam kepalanya, satu hal pasti, Bayu bukan sekadar sopir biasa. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik sosoknya. Pagi itu, Arga bangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, tidurnya tidak nyenyak. Kata-kata Bayu semalam masih terngiang. Kadang, orang memilih berada di belakang setir, bukan karena tak mampu duduk di kursi depan, tapi karena dari sini, mereka bisa melihat lebih banyak. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Siapa sebenarnya Bayu? Arga duduk di meja makan apartemennya, sambil memandangi roti panggang yang tak disentuh. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, mencoba mencari nama Bayu di internet. Tapi hasilnya, kabur terlalu banyak orang dengan nama serupa. Ia tidak mendapatkan jawaban pasti. Apa mungkin Rian salah? Atau benar, sopirku ini pernah jadi orang penting? Pikirnya. Jam 7 tepat, Bayu sudah menunggu di bawah. Mobil tampak bersih seperti biasa. Arga masuk tanpa banyak bicara. Pagi Pak, sapa Bayu singkat. Arga hanya mengangguk. Kali ini matanya lebih sering memperhatikan Bayu lewat kaca spion. Ia mulai mengamati gerak-geriknya. Cara Bayu memegang setir, cara ia menyalakan lampu sein lebih cepat dari pengemudi lain, hingga ketenangan wajahnya yang tidak biasa. Seorang sopir biasanya terburu-buru, kadang emosi di jalan. Tapi Bayu berbeda. Ia selalu tampak terkendali, seolah tak ada hal yang bisa membuatnya panik. Hari itu Arga punya agenda padat. Rapat dengan tim pemasaran, dilanjutkan dengan pertemuan rahasia bersama investor lama yang mulai goyah. Suasana di kantor semakin berat. Rapat pertama berjalan kacau. Tim pemasaran merasa tidak bisa bekerja dengan anggaran minim. Seorang staf berani bersuara, "Pak Arga, kalau kita terus menunggu dana investor, produk ini bisa ketinggalan momentum. Kompetitor sudah meluncurkan lebih dulu." Arga menahan emosi. "Saya tahu, tapi tanpa dana, apa yang bisa kita lakukan? Semua butuh uang." Suasana hening. Semua tahu keadaan perusahaan memang genting. Arga keluar ruangan dengan wajah muram. Saat memasuki mobil, Bayu bisa langsung membaca ekspresinya. "Tidak baik, Pak?" tanyanya pelan. Arga mendengus. Semua orang hanya bisa menuntut, tapi tidak ada solusi. Bayu menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Kalau Bapak ingin, saya bisa tunjukkan sesuatu malam ini. Tapi jangan kaget." Arga menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Bukan sekarang, Pak. Nanti saja, setelah pekerjaan selesai." Arga terdiam. Ada rasa penasaran, tapi juga curiga. Bayu mulai terdengar seperti menyimpan sesuatu yang besar. Siang harinya, Arga bertemu investor lama di sebuah ruangan privat hotel. Pertemuan itu berlangsung panas. Investor menuntut jaminan yang lebih jelas kalau dalam 3 bulan ini tidak ada peningkatan signifikan. "Saya tarik semua dana," kata salah satu investor dengan nada tegas. Arga mencoba menenangkan mereka, tapi sulit. Ia keluar dari ruangan dengan kepala pusing. Bayu, yang setia menunggu di luar, segera berdiri. "Bagaimana, Pak?" tanyanya lagi. Arga tidak menjawab. Ia langsung berjalan cepat ke mobil. Saat pintu ditutup, barulah ia berkata, "Mereka ancam mundur." Bayu hanya mengangguk. "Berarti waktunya Bapak diuji lebih cepat dari yang diperkirakan." Arga melirik tajam. "Kenapa kamu selalu bicara seolah tahu segalanya?" Bayu tersenyum samar. "Mungkin karena saya memang tahu lebih banyak dari yang Bapak kira." Malam itu, setelah semua agenda selesai, Bayu mengantar Arga pulang. Namun sebelum sampai ke apartemen, Bayu berkata, "Pak, izinkan saya bawa Bapak ke suatu tempat sebentar. Tidak jauh." Arga awalnya keberatan. "Besok saja. Tolong Pak, hanya sebentar." Nada suara Bayu kali ini tegas, berbeda dari biasanya. Akhirnya Arga mengalah. "Baiklah." Mobil berbelok, melewati jalan-jalan yang jarang dilalui, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang, tapi dijaga ketat oleh 2 orang satpam. Arga mengernyit. "Ini AP." Bayu hanya berkata, "Masuklah Pak, anggap saja ini pelajaran." Mereka masuk ke dalam. Yang mengejutkan, gudang itu ternyata berisi ruang kerja yang rapi, dengan beberapa meja penuh dokumen, layar monitor, dan orang-orang berpakaian formal yang sedang bekerja.
Suasananya mirip kantor rahasia Arga tertegun. Ini apa? Bayu melangkah maju, menepuk bahu salah satu pria yang tampak seperti analis. Orang itu langsung memberi hormat kecil padanya. Arga semakin bingung. Kenapa mereka hormat padamu? Bayu menoleh, menatap Arga dengan senyum tipis. Karena saya bukan hanya sopir, Pak. Saya pemilik dari perusahaan ini. Dan selama ini, saya sedang menguji apakah Bapak benar-benar layak memimpin. Arga terdiam. Rasanya dunia runtuh di hadapannya. Semua rasa penasaran yang ia simpan kini terjawab, tapi sekaligus membuka puluhan pertanyaan baru. Langkah Arga terhenti di tengah ruangan itu. Matanya berkeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat nyata. Gudang yang tampak kumuh dari luar ternyata menyimpan rahasia. Meja-meja kerja penuh dokumen, layar komputer besar dengan grafik keuangan, dan orang-orang berpenampilan profesional yang sibuk bekerja. Semua itu bukan bayangan, bukan ilusi. Dan yang paling mengejutkan, semua orang di ruangan itu menoleh hormat pada Bayu, bukan pada dirinya. Arga merasa tubuhnya kaku. Apa maksud semua ini, Bayu? Suaranya meninggi, hampir bergetar. Bayu, yang selama ini selalu tenang di balik setir, kini berdiri dengan wibawa berbeda. Ia menatap Arga lurus-lurus, matanya tajam namun tetap lembut. Pak Arga, atau mungkin lebih tepat saya panggil Arga saja sekarang. Saya bukan sekadar sopir. Saya Bayu Santoso, pemilik utama perusahaan yang selama ini kamu pimpin. Arga terbelalak. Apa? Itu tidak mungkin. Aku yang membangun semua ini dari nol. Bayu menggeleng perlahan. Tidak Arga, kamu memang berjuang keras, dan saya mengakuinya. Tapi perusahaan ini sudah berdiri jauh sebelum kamu masuk. Kamu dipilih, diuji dan diberi kesempatan. Dan saya, selama ini, berada di sampingmu menyamar sebagai sopir untuk melihat bagaimana kamu memimpin saat tidak ada sorotan kamera dan tepuk tangan investor. Arga mundur selangkah. Ia sulit menerima kenyataan itu. Jadi, selama ini kamu mengawasiku? Semua kesetiaanmu, kesabaranmu, menunggu berjam-jam di parkiran, itu semua hanya bagian dari ujianmu. Bayu menatapnya lama sebelum menjawab. Sebagian, iya, tapi jangan salah Arga. Kesetiaan itu nyata. Kalau saya tidak peduli, saya tidak akan repot-repot ada di belakang setir untukmu. Saya ingin tahu, apakah orang sepertimu mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih besar. Saya butuh melihatmu di saat paling lemah, paling tertekan, karena dari situlah wajah pemimpin sebenarnya terlihat. Suasana di ruangan itu semakin berat. Para staf yang ada memilih menunduk, tidak ingin ikut campur. Hanya terdengar bunyi ketikan keyboard dan detak jam dinding yang seolah menambah ketegangan. Arga mengepalkan tangan. Kalau begitu, apa maksudmu mengungkapkan semua ini sekarang? Kenapa tidak dari awal saja? Bayu menarik napas panjang karena waktunya sudah tiba. Investor lama mulai goyah. Perusahaan berada di titik kritis. Inilah saatnya kamu tahu siapa yang benar-benar ada di belakang semua ini. Dan sekarang, aku ingin tahu setelah semua pengalaman yang kamu jalani. Setelah kamu merasakan bagaimana beratnya memimpin dengan tekanan, apakah kamu masih merasa pantas duduk di kursi itu? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman investor. Arga merasa dirinya ditelanjangi. Semua kelemahannya dipamerkan. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi kata-kata Bayu terasa terlalu nyata. Beberapa menit hening, lalu Arga membuka suara dengan nada rendah. Jadi, selama ini kamu hanya ingin lihat aku gagal? Bayu menggeleng, kali ini dengan ekspresi lebih lembut. Tidak, Arga. Justru sebaliknya. Saya ingin melihat apakah kamu bisa bangkit meski hampir gagal. Dunia bisnis bukan soal selalu menang, tapi bagaimana berdiri lagi setelah jatuh. Saya pernah berada di posisimu dulu, ditinggal investor, diremehkan, bahkan nyaris bangkrut. Bedanya, saya punya mentor yang menguji saya dengan cara keras. Dan kini, giliran saya mengujimu. Arga terdiam, matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Ego yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh. Bayu, sosok yang ia anggap hanya sopir biasa, ternyata menyimpan cerita jauh lebih dalam. Kalau begitu, Arga akhirnya berkata, suaranya serak. Apa yang kau harapkan dariku sekarang? Bayu melangkah mendekat, lalu menepuk bahu Arga dengan mantap. Aku ingin kau berhenti melihat dirimu sebagai satu-satunya pusat. Pemimpin bukan hanya tentang ambisi pribadi. Ini tentang orang-orang yang bekerja bersamamu, tentang kepercayaan yang kau bangun. Mulai sekarang,
Buktikan bahwa kau bisa memimpin bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati. Arga menandok, merasakan beratnya kalimat itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar diuji. Bukan oleh investor, bukan oleh pesaing, tapi oleh orang yang paling dekat dengannya selama ini. Malam semakin larut. Setelah percakapan panjang itu, Bayu mengantar Arga kembali ke apartemen. Suasana di mobil kali ini berbeda hening. Tapi bukan hening canggung, hening yang penuh pemikiran. Sesampainya di depan gedung, Arga membuka pintu, lalu menoleh sebentar. Bayu, atau entah siapapun kau sebenarnya, terima kasih sudah jujur malam ini. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Bayu mengangguk. Ambil waktumu Arga, tapi ingat, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Arga masuk ke apartemen dengan langkah berat. Di kepalanya, semua kebanggaan yang dulu ia pegang erat, kini terasa rapuh. Tapi di balik rapuh itu, ada secercah semangat baru yang mulai tumbuh semangat untuk membuktikan bahwa dirinya memang pantas. Keesokan paginya, Arga terbangun lebih awal dari biasanya. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalanya. Ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Sambil menatap langit-langit kamar, Arga mencoba mencerna semuanya. Rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur jadi satu. Namun di balik itu, ada rasa penasaran yang semakin kuat. Ia tahu, apapun maksud Bayu, ia tidak bisa lagi bersikap sembrono. Pukul 8 pagi, Bayu sudah menunggu di lobi apartemen. Kali ini tidak ada senyum ramah yang biasanya menyambut Arga. Ekspresinya datar, seakan sedang membawa perintah serius. Pagi, Arga, kata Bayu singkat. Arga hanya mengangguk. Ia masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan menuju kantor, tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Suasana hening itu justru membuat jantung Arga berdebar. Setibanya di kantor, Bayu tidak langsung menuju parkiran seperti biasa. Ia justru ikut masuk bersama Arga. Hal ini membuat beberapa karyawan yang melihatnya terheran-heran, karena biasanya Bayu hanya menunggu di mobil. Bayu berjalan tenang, melewati para karyawan yang menunduk hormat, lalu berkata pelan kepada Arga, "Hari ini, kau akan menghadapi rapat paling penting. Investor besar dari Singapura ingin mendengar langsung rencanamu, dan aku tidak akan ikut campur. Kau akan berdiri sendiri. Inilah ujian pertamamu." Arga menelan ludah. Ia sudah tahu soal rapat itu, tapi semula ia berniat hanya mengandalkan presentasi formal yang sudah dibuat timnya. Kini, dengan Bayu yang ternyata adalah pemilik utama perusahaan, tekanan itu meningkat berkali-kali lipat. Rapat dimulai di ruang besar dengan meja panjang. 3 orang investor asing duduk di sisi kanan, didampingi penerjemah. Wajah mereka dingin, penuh perhitungan. Sementara itu, beberapa manajer senior juga hadir, termasuk Bayu yang memilih duduk di sudut ruangan tanpa berkata sepatah kata pun. Arga berdiri di depan layar presentasi, tangannya sedikit bergetar. Ia membuka dengan salam singkat, lalu mulai memaparkan rencana ekspansi perusahaan. Slide demi slide berganti. Namun dari tatapan para investor, Arga tahu bahwa mereka tidak mudah diyakinkan. Salah seorang investor, pria berkacamata tebal, tiba-tiba bertanya dengan suara tegas, "Bagaimana perusahaan Anda bisa menjamin stabilitas dalam 5 tahun ke depan? Kami melihat ada banyak pesaing yang jauh lebih kuat di pasar." Arga sempat terdiam. Pertanyaan itu menghantam tepat di titik lemah sesuatu yang bahkan ia sendiri belum punya jawaban pasti. Ia melirik sekilas ke arah Bayu, tapi Bayu hanya menatapnya datar, seolah berkata, "Hadapi sendiri." Arga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya ia tidak membaca catatan, tidak melihat slide. Ia berbicara dari hatinya. "Kami memang perusahaan yang masih muda, tapi justru itu keunggulan kami. Kami lebih cepat beradaptasi, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih dekat dengan konsumen lokal. Pesaing besar mungkin punya modal lebih besar, tapi mereka lambat menyesuaikan diri. Dan saya percaya, keberanian mengambil risiko adalah kunci bertahan di pasar yang terus berubah." Ruangan menjadi hening. Para investor saling berpandangan, lalu kembali menatap Arga. Investor yang lain, seorang wanita dengan rambut diikat rapi, melontarkan pertanyaan berikutnya. "Keberanian memang penting, tapi bagaimana dengan integritas? Kami mendengar ada isu manajemen yang tidak transparan." Pertanyaan itu menusuk. Arga tahu ada desas-desis tentang dirinya yang sering dianggap arogan dan tidak terbuka pada tim. Ia bisa saja membela diri dengan 1000 alasan. Tapi kali ini ia memilih jujur. "Saya tidak akan menyangkal bahwa ada kelemahan dalam kepemimpinan saya," jawab Arga dengan suara mantap. "Tapi
saya belajar. Bahkan sampai hari ini, saya masih terus diuji oleh kondisi, oleh situasi, bahkan oleh orang-orang terdekat saya. Jika saya diberi kesempatan, saya berjanji akan membangun sistem yang lebih transparan. Bukan hanya untuk meyakinkan investor, tapi juga untuk memberi rasa aman pada semua karyawan yang bekerja di sini. Ekspresi para investor sedikit melunak. Mereka tampak lebih tertarik mendengarkan. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Di akhir sesi, para investor belum memberikan jawaban pasti, tapi salah satu dari mereka berkata, "Kami akan mempertimbangkan lebih serius." Kejujuranmu tadi itu nilai tambah yang jarang kami dengar dari seorang direktur muda. Arga menghela napas lega. Meski belum menang sepenuhnya, ia merasa sudah melewati satu tantangan besar. Setelah rapat selesai, para manajer keluar satu persatu. Hanya Bayu yang masih duduk, menatap Arga. Ia tidak langsung bicara, membiarkan Arga merasakan suasana yang menegangkan itu. Akhirnya Bayu berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata pelan, namun tegas. "Itu langkah awal yang baik. Kau masih punya banyak celah, tapi hari ini kau membuktikan satu hal penting, keberanian untuk jujur, dan itu yang membuatmu tetap punya harapan sebagai pemimpin." Arga menatap Bayu, kali ini tanpa rasa marah atau curiga. Ia hanya mengangguk dengan hati yang sedikit lebih ringan. Malamnya, ketika kembali duduk di kursi belakang mobil, Arga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Bayu, kalau ini baru ujian pertama, berarti masih ada ujian berikutnya bukan?" Bayu tersenyum samar. Tatapan matanya menembus jalanan gelap di depan. "Benar Arga, jalanmu masih panjang. Dan percayalah, ujian berikutnya tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dirimu sendiri." Arga terdiam, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilauan, seolah menjadi pengingat bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana kantor berbeda. Tidak ada rapat besar, tidak ada presentasi investor, tapi Arga merasa jauh lebih gelisah dibandingkan hari sebelumnya. Bayu, dengan tatapan misteriusnya, sudah menunggu di ruang kerja. Kali ini, ia tidak lagi berpenampilan seperti sopir. Jas hitam rapi melekat di tubuhnya, wajahnya bersih terawat, penuh wibawa. Seakan ia menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, seorang pemilik besar, bukan sekadar pengemudi. "Arga," ucap Bayu perlahan, "kau sudah melewati ujian pertama dengan cukup baik. Investor mulai melirik perusahaan ini lebih serius. Tapi ingat, uang bukan segalanya. Pemimpin sejati diuji bukan hanya dengan angka, melainkan dengan hati." Arga mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Bayu tersenyum tipis. "Hari ini, ujianmu bukan di ruang rapat, tapi di hati orang-orang yang kau pimpin. Kau akan tahu siapa yang benar-benar percaya padamu, dan siapa yang hanya menunggu waktu untuk meninggalkanmu." Siang harinya, Arga dikumpulkan bersama seluruh manajer divisi. Bayu duduk di belakang, hanya mengamati. Arga diminta berbicara tanpa teks, tanpa slide, hanya dengan kota-kota yang keluar dari dirinya sendiri. Awalnya, Arga gugup. Namun perlahan, ia mulai berbicara dengan jujur. "Selama ini, mungkin aku sering terlihat arogan. Aku terlalu sibuk mengejar hasil, sampai lupa bahwa kalianlah yang membuat semua ini mungkin. Aku salah, dan aku berterima kasih karena kalian tetap bertahan." Beberapa manajer menunduk. Ada yang mengangguk pelan. Suasana yang tadinya kaku perlahan melunak. Arga melanjutkan, "Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi jadi pemimpin yang hanya memberi perintah. Aku ingin kita berjalan bersama. Aku ingin kalian percaya, bukan pada jabatan, tapi pada diriku, sebagai manusia yang juga berjuang." Kata-kata itu sederhana, tapi tulus. Arga bisa melihat air mata menetes dari salah satu staf yang sudah lama ingin dihargai. Namun, ujian sesungguhnya baru datang setelah rapat selesai. Seorang karyawan senior, Pak Rahmat, menghampiri Arga di depan semua orang. Wajahnya keras, matanya tajam. "Pak Arga, kalau memang Anda serius ingin berubah, buktikan sekarang. Jangan hanya bicara. Selama ini, banyak dari kami yang merasa tidak dianggap. Ada proyek yang gagal karena Anda lebih memilih mendengar orang luar ketimbang staf sendiri. Banyak yang terluka, tapi diam karena takut. Kalau Anda sungguh-sungguh, hadapi kritik kami. Jangan lari." Ruangan langsung hening. Semua mata menatap Arga. Ini bukan lagi soal bisnis ini, soal harga diri dan keberanian untuk menerima kenyataan pahit. Arga terdiam. Dadanya sesak. Bagian dari dirinya ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu demi kebaikan perusahaan. Tapi kali ini ia menahan.
Ia menunduk sebentar, lalu menatap Pak Rahmat dengan mata berkaca. "Anda benar," jawab Arga dengan suara serak. "Saya sudah banyak salah. Saya sering menutup telinga. Tapi saya berjanji, mulai hari ini, saya akan mendengar. Kritik Anda bukan musuh saya. Justru itulah yang bisa membuat saya jadi lebih baik. Jika masih ada kesempatan, izinkan saya memperbaikinya." Pak Rahmat terdiam, lalu mengangguk pelan. Tepuk tangan kecil terdengar, lalu makin besar. Satu persatu staf mulai berdiri, memberikan dukungan, bukan karena jabatan Arga, tapi karena keberaniannya merendahkan ego. Sore harinya, Arga berjalan keluar kantor dengan tubuh lelah, tapi hati yang lebih ringan. Bayu menunggunya di lobi. Kali ini tanpa jas, hanya dengan senyum tenang. "Kau sudah melewati ujian terakhirmu," kata Bayu. Arga menatapnya. "Apa maksudmu? Ujian soal hati tadi?" Bayu mengangguk. "Ya, kau sudah belajar bahwa kekuatan pemimpin bukan di atas podium, tapi di tengah orang-orangnya. Ujian ini memang tidak mudah, tapi hari ini kau berhasil. Kau akhirnya berani melihat dirimu sendiri." Arga menarik napas panjang. "Jadi, bagaimana sekarang? Kau akan kembali mengambil alih perusahaan ini? Atau aku hanya jadi boneka selama ini?" Bayu tersenyum bijak. "Tidak, Arga. Perusahaan ini tetap kau pimpin. Aku hanya ingin melihat apakah kau pantas. Dan hari ini, kau sudah membuktikan itu. Aku tidak butuh duduk di kursi direktur. Tugasku hanya memastikan bahwa orang yang duduk di sana benar-benar layak." Arga terdiam, lalu menunduk hormat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan sekadar pemimpin muda penuh ambisi. Ia merasa dewasa, matang, dan siap. Malam itu, mereka berdua duduk di dalam mobil yang sama, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi jarak antara bos dan sopir. Tidak ada lagi peran yang menipu. Yang ada hanya dua orang pria, satu yang sudah matang dengan pengalaman, satu yang baru saja tumbuh melalui ujian. Mobil melaju menembus kerlap-kerlip lampu kota. Arga menatap keluar jendela, lalu tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi kini ia siap, dan di sampingnya Bayu hanya menatap jalan dengan tenang, seolah berkata dalam hati, ujian sudah selesai dan pemimpin baru akhirnya lahir.